buy one. Tetap terima, sabar gitu ngadepin saya yang keras kepala ini. Sapio man, balik lagi di channel gua Bang Yas Bros. Alright, let's go. Halo kabar kalian semuanya ya, semoga kalian sehat selalu dan semoga rezeki kalian masih tetap lancar cuy. Oke, jadi di segmen ini ketika kemarin gue udah bikin konten juga ya kan, ngobrol santuy. Jadi di video kali ini juga kita bakal ngobrol santuy. Kemarin kita udah ngobrol santuy sama orang-orang yang gak penting ya kan. Tapi gue undang karena emang ada pembelajaran hidupnya gitu men ya kan. Thank you buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya channel ini yuk. Jangan nonton doang gitu, berlangganan ya. Tombol loncengnya juga boleh dipencet. Tapi kalau yang nggak suka ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi di video kali ini ada tamu juga, kita ada di segmen ngobrol santuy ya. Tamunya udah siap ya kan ya, gitu. Kita panggil aja kali ya. Oke, ini dia Robi. Baik. Oke. Ngerokok dulu dong. Ngerokok dulu biar gak gugup gitu, karena santai aja gitu ya, sederhana gitu, gak ada apa-apanya gitu. Oke, boleh perkenalkan diri, nama, tempat tinggal, alamat, status gitu. Oh, nama Robi Kekel. Iya. Bentar. Kekel itu apa itu? Biasa nama panggilan. Nama panggilan. Oke, terus lanjut. Tinggal di Cilegon, tepatnya di Kampung Lelet. Oke, lanjut. Status masih lajang mau menikah. Oh, alah. Wih, selamat ya. Ini kalau istrinya Robi nonton selamat gitu ya kan. Kita doain yang terbaik gitu ya kan. Robi Kekel. Gue kenal sama lu kayaknya baru ya. Baru lihat. Emang nama panjangnya Pak Robi Kekel apa gimana sih? Itu aja. Nama panjangnya mah berfaedah namanya. Oh, berfaedah. Jadi nggak mau dipublish gitu? Nah, iya betul. Nggak bisa. Oke. Apa nih kesibukannya nih? Sibukan ya biasa. Lagi nunggu mau nikah aja nih. Nah, jadi kerja di off gitu dulu. Oke, kerja maksudnya emang di off sendiri atau gimana? Ya kita milih off dulu buat fokus gitu, mau menikah gitu. Oh gitu. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal ya adalah gitu, bisa disebutin bulan Maret tepatnya. Oh, gitu. bulan Maret. Bukannya kalau gitu kayak mau nikah nih, ibaratnya seminggu lagi, H-min seminggu ya kan ya, baru itu di off. Kok ini bisa off? Apa off gimana nih? Ya di off juga iya. Oke. Gue paham nih, karena di sini judulnya itu beban keluarga gitu kan ya. Iya. Jangan kan dia, gue juga beban keluarga ya kan bro. Gitu ya kan. Oke, jadi di segmen ini Robi ya, kita ngobrol santai aja, biasa kayak ngobrol biasa, anggap aja lah, nggak ada tek-tekan gitu lah ya kan ya. Betul. Terus punya gue yang mana nih, kopi apa susu? Bebas mau yang mana? Kopi aja deh, kopi. Kopi ya. Biar lelaki. Oke, siap. Sama calon udah berapa lama? Hampir mau 2 tahun lah. Hampir mau 2 tahun. Itu bisa kenal di mana tuh? Ya secara tiba-tiba aja. Ya. Modal main gitu, mental gitu, kenalan gitu. Lewat aplikasi atau langsung atau gimana? Langsung dong, gentle. Oh, ada di jalan gitu. Bukan di jalan juga, di tempat-tempat kayak kafe mana, kayak tempat nongkrong gitu. Oh, gitu ya. Jadi langsung kenalan gitu. Nah, Langsung tutup poin gitu. Iya dong, minta nomor WA-nya ya lanjut di HP. Mau? Mau ya. Gue kayak gitu rata-rata ditolak. Kayak itu ada cewek. Ya alhamdulillah kebetulan mau. Gitu. Biasanya kalau gue ya secara pribadi gue kayak mau kenalan dong gitu. Iya apaan sih lu? Gitu. Aku nggak punya duit gitu. Itu mandang ekonomis nggak? Ya itu biasanya di sisi lainnya ceweknya karena nggak suka gitu. Gitu. Kelihatan ceweknya suka sama kita, lihat-lihat gitu. Samperin. Bagi pelet tuh. Bukan masalah pelat atau tidak, gentlenya gitu.
kepedeannya. Tapi jangan berlebihan juga. Nantinya takut ya jadinya begitu, ditolak malu kita gitu. Harus dipikir pakai logika gitu. Kayaknya ini umur berapa sih kira-kira ini? Umur mah mau 25 kayaknya, udah 25 lah, udah tua, cuman muka muda aja, baby face kata orang-orangnya. Nah, ya. Yang ngomong baby face itu siapa ya? Oh banyak. Kok curiga nih? Banyak. Terpaksa apa? Ada honornya? Ya enggak, ya dia mengucap sendiri aja. Oh gitu. Ada temen gue kemarin pas konten ini tua gitu, tapi baby face gitu kan, katanya. Tapi kalau saya bukan katanya, tapi begitulah. Oh gitu, oke. Karena ini apa sih, kalau kita tuh mau menikah ya, kenapa sih selalu ada rintangannya gitu? Oh banyak. Apa aja sih kalau mau kalau gua boleh tahu gitu? Dari yang dulu kita jauhin, yang kita tinggalin pas udah deket pada datang. Kayak contohnya masa lalu kayak mantan. Oke, itu dalam percintaan ya? Nah, dalam percintaan dulu mantan, kenangan, apa itu selalu pada datang, selalu teringat di pikiran. Kayak semacam kita mau ragu mau menikah. Tapi itu respon dari lu sama cewek lu kayak gimana? Ya pasti ada konflik lah. Oh, sering kan? Sampai sekarang pun masih, tapi kita nggak boleh nentuin egois diri kita sendiri. Nah, karena kita udah ada tujuan dan niat dari pertamanya, jadi susah gitu. Apalagi udah ditentuin tanggalnya kan mau dibatalin juga nggak bisa. Iya. Jadi makin deket makin ketahuan sifat aslinya perempuan gitu. Berarti problemnya ada aja. Ada aja. Dari kerjaan, cobanya juga sama aja. Nah, itu kan tadi soal percintaan. Kalau di kayak ekonomisnya gitu, pekerjaannya gitu, itu apa problemnya? Ya kayak kita nggak salah disalah-salahin. Gitu. Kayak kita nggak berbuat apa-apa, tapi di mata dia kita tuh berbuat. Gitu. Semacamnya kayak kesalahan. Gitu. Banyak. Karena itu kan belum pernah mau menikah ya kan, itu waktu itu mau menikah tapi gagal ya kan, makanya gue tanya sama lu gitu. Ini maaf nih, gue nanya nih ya kan. Kalau nikah itu kan kayak udah siap lah budgetnya gitu, tapi ketika mau hari hanya pasti kan budget itu ada aja gitu kan ya. Dan sekarang lu di offin itu kayak gimana sih? Ya berpikir keras gimana caranya supaya itu dana terkumpul gitu. Entah bagaimana caranya, entah diskusi sama keluarga. Ya pastilah utang, namanya kita mau hajat terus ada utang. Kalau kitanya bukan orang dari keluarga yang punya gitu Bang Yas gitu. Kalau kitanya keluarga orang punya ya jebret gitu diurus. Kalau kitanya nggak punya ya tetap ada rundingan keluarga begitu. Berarti ada tambahan sedikit dari keluarga masing-masing gitu, enggak secara ada. personal. Ada. Bahkan di keluarga saya bisa ditarget per orang ibaratnya entah berapa gitu, harusnya gitu karena supaya membantu keringanan aja. Tapi di sisi lain juga pasti kita bakal nantinya mengganti gitu. Aduh pusing mengganti ya. Dan gue juga pusing ini, gue ngadu apa ini kan gitu loh. Harus ngadu itu gitu. Gadonya ini ya kan, semoga ada rezekinya aja ya. Ya amin. Lancar gitu kan ya. Gadonya mau mobil mau motor nggak masalah, tak terima gitu namanya kado ya. Siapa tahu dengan reuploadnya konten ini ada sponsor masuk gitu. Ya betul. Amin. Karena gini, gue bikin konten ini nggak seakan-akan kayak gue bikin sendiri gitu. Jadi gue bikin orang-orang yang kayak butuh ya, gue nggak mikir ke depan untuk dapat action apalah itu sejenisnya enggak. Yang penting orang suka nonton, nggak suka ya udah gitu. Skip ya. Skip, yang penting ada hikmahnya. Kayak contohnya ini gitu, Mas Robi apa? Robi nih saya panggil. Nah, lebih akrabnya Mas saja. Oh, Mas Robi nih ya kan. Ya, betul. Kayak Mas Robi contohnya dia mau menikah ya kan, terus di off. Dan kalau kita mentalnya nggak kuat itu kayak langsung take down banget sih. Bener kan? Kayak bahkan mau menikah tuh udah jadi aja deh gitu berpikirnya karena dana pun belum siap. Kayak kita udah tunangan lah istilahnya. Tapi ketika mau bikin salah satu acara besar-besaran gitu, tiba-tiba langsung off kerja, ada aja rezekinya menghilang gitu ya kan. Kalau mentalnya nggak kuat itu gimana? Nah buat yang nonton gitu.
Ya kasih, kalau kasih arahan mentalnya gitu. kita kembali lagi ke niat gitu. Kalau kita sudah ada niatan, insya Allah lah pas hari hanya pasti ada aja rezeki dari Allah gitu. Entah dari mana-mananya mah nggak tahu gitu kan. Yang penting kita udah ada niat untuk ibadah gitu kan. Menikah kan ibadah tuh. Ibadah. Sunnah Rasul tuh. Betul. Jadi harus kuat. Harus kuat. Tapi ketika itu rata-rata ya gue tanya ke teman-teman gue yang udah menikah, emang ada aja gitu kayak sekarang lagi susah ya kan karena mau nikah di rezeki itu benar-benar mati gitu ya istilah bahasa kasarnya. Tapi ketika udah nikah rezeki lancar, terus udah punya anak rezeki seret lagi ya kan, ketika anak lahir lancar lagi, itu gimana sih gitu loh? Udah ada kedepannya nggak pikiran ke situ? Oh, pasti karena mikirnya kita itu nanti kan rezeki kita kan Allah udah yang ngatur ya gitu. Kita hidup sendiri rezekinya di porsinya segini nih sama Allah nih gitu. Kalau kita punya istri kan otomatis ngidupin anak orang nih gitu kan. Kepala dua lah, pasti Allah menambah rezekinya gitu. Itu dari modal rezeki ya. Ada lahir anak, ada lagi rezekinya anak gitu. Ya beda-beda sih kadang. Adanya anak kita pasti ada aja pasang surutnya mah. Tapi kan semakin kita banyak yang dihidupi, semakin rezeki juga berdatang gitu gitu. Ya segitulah. Bang Yasa lagi nih. Dua-duanya. Dua-duanya gitu. Ini pasti pertanyaan ini yang lebih sering buat orang-orang yang pasti akan ditanyakan kepada Mas Robi. Bujangan kan sekarang nih. Bujangan. Ketika udah menikah tuh ngebaginya gimana? Maksudnya kalau kita bujangan pasti kayak main terus, mikirin dunia terus. Tapi ketika udah punya tanggungan, punya istri, udah nikah nih ya kan juga. Jadi bukan jadi sih, maksudnya terjadi gitu kan, mau terjadi nikah, terus gimana tuh ngebaginya tuh? Waktunya antara teman sama keluarga. Karena kan udah bukan bujangan lagi, maksudnya udah suami orang. Yang jelas sih kita satunya harus kalau mau keluar ada izin gitu kan dari istri. Mau gimana juga kan namanya istri mah khawatir ya tinggal. Ya gimana ngebaginya aja, kalau kitanya fokusnya untuk keluarga nih, keluarga dulu aja gitu. Kalau ada waktu senggang buat kawan ya kita kumpul gitu. Sebenarnya kumpul sama kawan itu kan ada yang bilang susah kalau punya istri mah jarang kumpul. Rata-rata begitu. Sebenarnya mah gimana kitanya ngaturnya gitu kan. Itu mah kebanyakan kadang orang tuh yang karena males saja untuk kumpul sama teman gitu sebenarnya kan. Kalau kita ingin ngusahain niat, ya awalnya niat aja buat kumpul sama teman, dijadwal gitu kan, hari ini buat sama teman, hari ini buat sama istri, bisa aja kumpul. Tapi kan itu tergantung istri ya, izin dari istri. Terus juga waktu yang biasanya kita main sama kawan tuh sampai pagi, kalau udah punya istri kan kita harus pulang tuh. Nah paling nyampe jam berapa, 2 jam 3 jam buat sama teman, sisanya pulang keluarga. Ya paling begitu aja tuh Bang Yas gitu. Tuh buat kalian ya, dicontoh lah gitu kan. Jadi kita harus ngebagi antara bujangan, antara sudah menikah ya kan. Jangan kita udah menikah masih tetap hidup bujangan gitu kan, mau keluar keluyuran aja gitu. Itu tandanya belum siap ya kan. Si main-main. Tapi udah yakin 100%? Ya udah, karena kita juga udah menentuin tanggal ini udah mau jadi. Ya. Oke Mas Robi, gue mau nanya lagi nih ya kan. Oke. Sayang banget sama istri. Calon istri. Oh calon ya. Yang pasti ya sayang lah. Kita mau menikah itu kan karena cinta, ya kan? Karena rasa sayang. Kalau kita nggak cinta ya ngapain kita menikah gitu kan? Pasti jelas sayang. Sayang banget. Lika-likunya itu dalam percintaan itu ribet nggak sih gitu? Karena kan orang itu ini baru 2 tahun ya. Rata-rata orang itu kayak 2 tahun tuh masih umur jagung gitu. Betul. Kalau udah yakin kayak 4 tahun. Ada yang 6 tahun juga nggak jadi gitu loh. 6 tahun juga belum jadi sampai sekarang gitu, masih pacaran aja gitu. 7. Ini gimana tuh? Lika-likunya karena kan baru 2 tahun tuh kayak ngeyakinin ceweknya sama Mas Robi biar percaya. Nah Mas Robi ngeyakin tuh ceweknya cocok enggak gitu loh buat anak-anak Mas Robi nanti gitu ya. Udah kesana
bahasnya gue ini ya. Pertama sih mulai dari perkenalan keluarga aja dulu gitu ya. Oh, Dari- langsung ke keluarga. Nah, Wah, gentle. kalau tujuannya untuk benar, kita kenalin dulu ke keluarga gitu. Dia tuh pantas nggak jadi keluarga bagian saya nih, menerima nggak saudara-saudara saya, ibu saya, gitu, adik saya, tete-tete saya gitu. Cara dia memperlakuinya gimana, udah dari situ ketahuan, keluarga yakin, saya minta persetujuan juga, gimana kalau ini jadi istri saya gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, kata pisah orang tua nih. Iya. Ya udah gitu, tinggal saya ngeyakinin diri saya untuk dia gitu. Pasti dia juga kan minta keyakinan juga sama saya. Dan begitu juga sebaliknya, saya juga harus bisa ngeyakinin keluarga dia kalau saya pantas buat dia, begitu Bang Yas. Iya, paham. Karena kan gue secara masih bujangan. Sebenarnya gak bujangan sih, gue punya cewek gitu, tapi LDR. Mas Robi sebelum mau punya calon istri, lika-likunya tuh di kehidupan Mas Robi tuh gimana sih? Banyak. Banyak. Sebelum kan kayak Mas Robi ini udah mau diatur, bukan mau diatur gitu, maksudnya udah jadi kepala rumah tangga gitu. Dulunya tuh kayak gimana sih gitu loh, backup ke belakangnya. Mas Robi itu susahnya itu di mana, lika-likunya itu bagaimana sampai akhirnya udah meyakinin buat menikah gitu loh. Karena kan orang-orang kayak contohnya kayak beban-beban keluarga bahasa kasarnya, dia tuh kayak, oh gue tuh mau nikah loh, kepengen nikah tapi enggak bukan itu kan niat ya dari orang itu, cuman gue udah pengen nikah nih, tapi gue itu susah loh, takutnya ya begitulah nanti putus tengah jalan, karena nikah itu kan bukan kayak gue sayang sama lo terus kita putus ya, enggak gitu kan. Jadi gimana itu? Yang pertama sih ya kita harus bisa cari tahu juga latar belakangnya orang tua dia, si perempuan nih nerima nggak ke kondisi gue yang bisa dibilang badung lah, nakal itu zaman dulu ya. Karena saya juga kan harus ngasih tahu biar nanti sudah menikah dia nggak kaget kalau saya sifatnya seperti itu gitu. Kalau untuk istri mah ya pasti udah dari sananya, maksudnya yakin dari dulu gitu, dari orang tuanya dulu. Nerima begini masa lalunya begini, buruk jeleknya, kondisi ekonominya begini, kerja pun serabutan gitu kan, belum jadi karyawan ya. Ya mungkin di sisi lain orang tua si cewek tuh pasti ragu, anak gue nih nanti bakal gimana nih hidup sama dia nih. Tapi kan dari situ saya berusaha meyakini nih, saya mampu menghidupin gitu kan, entah dari mana saya nanti menghidupinya gitu kan. Yang jelas pasti dengan kondisi yang kuat lah gitulah, yang niat gitu. Begitu aja sih Mas Yas. Kalau suatu saat nanti kita nggak pernah tahu prediksi, tiba-tiba keyakinan Mas Robi emang udah pas banget, tapi tiba-tiba egoisnya Mas Robi itu bisa memutusin keyakinan Mas Robi. Karena kan nggak sembarang ya nikah itu ya, nggak sembarang banget gitu. Tiba-tiba di tengah jalan berantem hebat bla bla, kita nggak pengen sih ya kan, cuman itu pasti bakal terjadi karena gue ngeliat yang belakang-belakang ya kan, kayak temen-temen gue yang udah nikah, aku mau nikah kan, gue yakin sama istri gue sama gue, tapi ketika udah di tengah jalan pasti ada konflik, dan konfliknya itu semua keluar semua gitu. Itu kalau keyakinannya putus tuh kayak gimana, terus kalau untuk balikin yakinin lagi itu gimana? Gitu ya. Oke, saya jawab. Pertanyaan sungguh sulit ini ya. Waduh. Gitu. Untungnya saya maksudnya kenal sama dia itu orangnya yang penyabar ya, satu ya. Yang penyabar, yang nerima gua pada adanya. Setiap pemberantaman itu dia selalu menyikapinya dengan diam gitu. Diam. Nah, diam, nggak mau dibahas, pergi gitu, maksudnya nggak mau deket dulu gitu, ngejauh gitu. Kalau pasti kita deket pasti berantem terus dong, iya. Ya kayak menghindar dulu gitu kan. Nanti lama-lama balik lagi saya seperti semula lagi. Untungnya begitu, sayangnya gue tuh yakinin mau nikah sama dia tuh begitu. Gue egois, emang egois gitu, cuman dia penyabar. Dia juga sebenarnya ada egoisnya. Yang penting kita membuat kesalahan jangan sampai sefatal mungkin gitu Bang Yedi. Yang penting selagi salah-salah sedikit mah yuk kita benahi. Yang penting ketika gua salah nih sama keluarga gua
Jangan sampai orang lain tuh ikut campur kayak keluarga, kayak sahabat atau siapa itu jangan, kita selesaiin. Insya Allah itu bakalan lanjut, gak ada kata pisah lah gitu yang diminta makan gitu. Yes. Udah segitu aja sih jawabannya kayaknya tuh kalau terlalu dalam. Masa lalu udah tadi bre, gimana sih ini yang tag tulisannya ini gimana sih masa lalu udah gitu loh, tadi itu udah gitu. Kan mainnya belum Bang Yas. Iya. Main-main kemana gitu kan? Main-main kemana kan tadi karena dia punya masa lalu ya kan? Iya. Karena masa lalu dulu udahlah, itulah gak usah dibahas gitu ya kan? Karena nggak suka juga masa lalu dibahas. Nah, istri itu pernah suka masa lalu itu. takutnya istrinya melihat nanti dia enak juga. Calonnya gitu. Terus Bang Yas mau nanya nih Bang Yas. Oh iya boleh apa tuh? Kalau untuk Mas Robi nih hobinya apa sih gitu? Hobinya apa? Kalau hobi itu biasanya sih dulu main bola. Main bola. Karena nggak ada dukungan dari orang tua, berhentilah main bola. Rata-rata Indonesia itu gitu ya kan, mau jadi sepak bola ya kan, hobi bola tapi nggak didukung udah berhenti. Nah berhenti pindah ke apalah aja hobi itu sebenarnya nggak ada sih, hobinya paling kalau lagi kesel-kesel nge-push rank gitu, misalnya main ML. Wih, Mobile Legends lagi. Katanya ini Mas Robi katanya udah mau direkrut sama RRQ katanya. Oh itu mah kalau udah mainnya udah cantik udah bagus itu mah bro. Ini gue masih mainnya kalau ada yang remen gue bayuan gitu. Ada yang remen gue bayuan bukan nyari push warnya bukan nih Pak. Slogannya gimana? Hah? Slogannya gimana? Bayuan. Gitu kan. Oke Mas Robi, Kalau ngetes skill tuh dari bayuan gitu. karena kita udah ngobrol ya lumayan waktunya lama ya. Gue ada satu pertanyaan untuk Mas Robi, satu aja. Oke siap. Bukan satu pertanyaan ya, kayak satu apa sih buat istri, satu kata-kata buat istri yang paling mendalami, yang paling sayang, pokoknya sebisa mungkin luapkan di depan kamera gitu. Satu kata buat ucapan. Ya awalnya saya coba-coba ya. Yang jelas yang pasti tetap terima, sabar gitu ngadepin saya yang keras kepala ini, yang sering labil ya dalam soal apalah kegiatan sehari-hari gitu kan. Ya susah lah, bakal berubah secara perlahan-lahan. Intinya tetap sabar, pasti akan indah pada waktunya. Selalu saya Mas Nah, Robi. betul. Oke cuy, mungkin ngobrol santuy udah sampai di sini ya kan. Mas Robi itu sebagai contohnya yang mau menikah, rezekinya ada aja terganggu ya kan, konfliknya segala macam ada, tapi tergantung diri kitanya menanggapinya gitu yang tadi Mas Robi jelaskan. Oke, thank you for time buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya kan. Yang suka tonton, yang nggak suka terserah gitu ya. Punya Instagram? Punya Apa tuh namanya? Robi Kekel. Robi Kekel Baywan. Kalau aja komen Baywan ya boleh di DM aja Robi Kekel gitu, gue tulis di bawah sini ya di deskripsi. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.